Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini kami dapat menyembah mengagungkan Tuhan. Terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk pemeliharaan, terima kasih untuk kesediaan Tuhan bersama-sama dengan kami umat Tuhan yang tidak layak di mata Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi kami sehingga melayakkan kami untuk bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan umat Tuhan. Tolong kami untuk mengerti firman Allah. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan kebenaran firman Allah, sehingga semua kami diberkati dan diarahkan dan diajar oleh firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami, pemberitaan firman Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Firman Tuhan untuk kita hari ini, kita akan membaca dari Mazmur 94 ayat 18 sampai 19 ditambah dengan Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Bapak Ibu memperhatikan ayat ini, mendengarkan, dan saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini sehingga kita semua diberkati, semua diarahkan dan diajar oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 94 ayat 18 dan 19 berkata demikian. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Allah dalam kehidupan kita hari ke hari. Bapak Ibu sekalian, di dalam Mazmur 94 ayat 18 ada dua bagian yang menyenangkan dan mengajar kita. Ayat 18, ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ada dua bagian di sini. Yang pertama ada dalam pikiran kita itu, ya, dikatakan ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setia Tuhan menyokong aku. Dan jadi tatkala kita berpikir, wah dalam keadaan lemah, tak berdaya dan tidak sanggup di sini, maka ada dalam pikiran kita kasih setia Tuhan menyokong aku. Di ayat 19, tatkala kita berpikir di dalam mungkin banyak dalam kegalauan dan sebagainya, dikatakan di situ penghiburan Tuhan menyenangkan aku. Saudara sekalian, ini satu sisi kita diajak berpikir secara sempit, dalam tanda petik kita ada tembok di situ yang menyusahkan kita, tetapi satu sisi diajak kita berpikir lebih luas bahwa Tuhan selalu menyokong aku, selalu menyertai. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9 menjelaskan kepada kita bagaimana pola pikir kita sebagai umat Tuhan. Dikatakan itu, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan semua yang suci dan seterusnya, pikirkanlah semuanya itu.
Jadi kita diajak saudara sekalian bukan berpikir kepada yang mentok saja, yang tembok saja, tapi kita berpikir jauh ke depan bahwa di balik tembok itu ada sesuatu yang berarti dan bernilai tinggi. Ada di balik hambatan itu bahwa Tuhan menyiapkan sesuatu yang terbaik buat kita. Nah, ini saya mengajak saudara sekalian kita berpikir secara semacam itu. Kita jangan berpikiran sempit, kita harus berpikiran jauh ke depan dan luas. Nah, maka tema kita hari ini kita berpikir secara luas dan melipat dan kita belajar daripada firman Tuhan apakah sempit atau luas. Nah, saudara sekalian, banyak orang yang mengeluh. Bangsa Israel di dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, banyak keluhan, ya, banyak kecewanya, banyak marahnya kepada Musa dan sebagainya, banyak. Ada orang yang ceria terus, ada orang yang riang dalam kehidupannya, tapi ada juga orangnya terus menerus terkesan bergumul beban berat terus menerus, ya, itulah hidup. Yang sering kali juga kita dengar Bapak Ibu sekalian, ada sumbu pendek dan sumbu panjang. Nah, itu menandakan pola pikir orang yang berpikiran jauh ke depan dan luas dan pendek. Ya. Saudara sekalian, saya mengajak kita melihat diri kita dan belajar daripada firman Allah. Kalau kita melihat dan membaca Alkitab tentang perjalanan Abraham, tatkala dia ingin memberikan korban, ya, anaknya Ishak satu-satunya dikorbankan. Di tengah-tengah perjalanan itu, ya, ditanya kepada Abraham, mana dombanya yang akan dikorbankan? Apa kata Abraham? Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan. Nah, jadi saudara sekalian, Abraham dia tidak berpikir, wah ini mana dombanya yang dikorbankan. Meskipun di situ dia Tuhan akan siapkan. Ini menyatakan iman, menyatakan pemikirannya yang luas jauh ke depan, Tuhan siapkan. Ya. Yosua dan Kaleb, tatkala mereka menghadapi kicauan 10 pengintai, tatkala mereka selesai mengadakan pengintaian di tanah Kanaan, 10 pengintai berbicara di tengah-tengah masyarakat ataupun orang Israel yang melemahkan iman, yang membuat mereka tidak berani melangkah, yang membuat mereka ketakutan di tengah-tengah menghadapi musuh itu. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita maju, kita terus melangkah, kita terus maju, kita tidak berhenti. Tuhan akan menyerahkan bangsa itu kepada kita. Nah, ini menyatakan saudara sekalian, Yosua dan Kaleb, Abraham dia tidak terlihat ataupun berpikir secara mentok saja, hambatan saja, kesulitan saja, tetapi dia melihat bahwa ada Tuhan yang sanggup, yang dapat melakukannya. Nah, saudara sekalian, umat Tuhan itu seharusnya berpikir semacam ini. Kita tidak bisa mengatakan wah tidak ada masalah. Hidup ini ada masalah. Hidup ini ada persoalan. Hidup ini ada kesulitan. Hidup ini ada tantangan dan semacam-macam di dalam perjalanan hidup ini. Kita tidak bisa menghindar itu. Dan kita tidak boleh berkata wah tidak ada masalah. Tidak ada macam-macam dan sebagainya. Tidak. Masalah, kesulitan itu ada. Tembok ada, hambatan ada, yang merintangi ada dalam perjuangan kita. Tetapi pola pikir kita bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Yosua dan Kaleb, dia tidak menampik bahwa itu orang-orang yang dikatakan 10 pengintai itu salah, tidak. Yosua dan Kaleb tidak berkata, wah ini enggak benar ini kata orang ini. Dia tidak menampik itu, benar itu. Tetapi dia memandang bahwa dia bukan hanya dia berhadapan dan melawan itu, tapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Maka dia katakan, kita maju, kita menang. Masalah ada. Nah, 10 pengintai ini
berpikiran yang tidak luas. Dah, Yosua, Kaleb dan Abraham dia berpikiran lebih besar. Ya, berpikiran lebih besar bahwa memang masalah itu ada, tetapi Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Orang Kanaan, orang yang diintai itu berkasa dan sebagainya, betul. Tetapi Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Inilah yang dilihat, inilah yang dipercayai dan dipahami oleh Yosua dan Kaleb, bahwa Tuhan lebih besar dari segala itu. Abraham, dia melihat bahwa dia siapkan di situ. Bagi Tuhan kecil menyiapkan domba itu. Sekarang belum ada, tapi Tuhan akan siapkan. Karena apa? Karena Abraham berpikir dan berkeyakinan, itu kecil bagi Tuhan menyiapkan domba dengan cara aja. Saudara sekalian, seringkali kita dihadapkan dengan tembok yang besar, yang sulit untuk dilewati dan sebagainya. Maka kita tidak dapat bergerak lagi dan berputus asa dalam kehidupan ini. Nah, ini pola pandang yang, pola pikir yang luas. Dan Tuhan katakan menyiapkan. Dan orang yang seperti Abraham, seperti Yosua dan Kaleb, dan kita seharusnya umat Tuhan, kita selalu berkata dan berprinsip dan menjalani kehidupan ini, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sekarang belum tahu, sekarang belum mengerti, sekarang kita tidak tahu dan tidak melihat, tetapi Tuhan menyiapkan dan Tuhan berbuat sesuatu. Nah, di dalam hal inilah saudara sekalian kita mengarungi hidup, maka kita ada kekuatan. Tapi tatkala kita hanya melihat tembok terus menerus ini, saudara dan saya tidak bisa lagi bergerak, tidak berani lagi melangkah, tidak berani lagi berjuang di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberikan jalan keluar di dalam setiap permasalahan dan kehidupan kita. Orang yang berpikiran luas, maka dia selalu sebagaimana Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9, selalu memikirkan yang baik, yang positif, yang menyegarkan, yang menyenangkan, yang memberikan kekuatan. Nah, inilah seharusnya kita sebagai umat Tuhan, pikiran kita dan gaya hidup kita, kita selalu berpikir, selalu mengarahkan bahwa Tuhan akan berbuat sesuatu dan yang menyenangkan dan menyegarkan akan terjadi dalam hidup kita. Saya tidak lupa kata orang tatkala kita membangun gereja, mana mungkin bisa jadi, ya, karena lama ya bisa jadi. Tapi saya katakan ya lihat saja nanti, ya. Ada yang berkata sangkaran kambing waktu kita digubuk, ya tidak apa-apa, nanti lihat saja. Nah, saya berupaya, saya pola pikir, saya tidak mau digubuk di itu. Tapi saya melihat dan saya memandang bahwa Tuhan sanggup merubah gubuk menjadi suatu tempat. Maka saya berani melangkah. Maka tatkala kita memulai pembangunan gereja kita, ya Pak Tosid ada, dia sekretaris panitia waktu itu. Kita mulai dengan 3 juta untuk membasang pondasi. Hanya uang 3 juta. Maka saya katakan kepada panitia dan kepada jemaat waktu itu, kita mulai saja. Kita mulai saja. Uang 3 juta. Terus saya berbincang-bincang dengan teman-teman di GKI lain. Pak, kami udah punya uang 26 juta, tidak berani melangkah. Ya, saya bilang kepada mereka, kalau kami tunggu banyak uang, kapan kami mulai? Tapi Tuhan akan siapkan. Nah, saudara sekalian, ini pola pikir disertai iman, percaya Tuhan. Dia tidak hanya melihat di sekelilingnya, tetapi melihat Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Dia sanggup berbuat sesuatu, dia sanggup melakukan sesuatu. Begini gaya kita seharusnya Bapak Ibu sekalian sebagai umat Tuhan. Kalau orang yang berpikiran sempit 10-10 seperti 10 pengintai tadi, mereka katakan, wah orangnya besar, tinggi, makan orang, kita ini kecil-kecil, kita seperti belalang dan sebagainya, kita pasti kalah, ya kita tidak mampu. Nah, ini dia berpikiran sempit, ya. Dia tidak melihat Allah yang besar yang mengutus mereka.
Ini berpikiran sempit. Melihat masalah terlalu besar. Ya. Melihat kesulitan itu terlalu pelik. Melihat yang kita hadapi itu kita tidak dapat melewatinya. Terlalu besar bagi kita yang berpikiran sempit. Tapi bagi orang yang percaya Tuhan dan beriman dan berpikiran luas, orang yang beriman kepada Tuhan, Tuhan akan siapkan sesuatu. Bangsa Israel, sewaktu mereka keluar tanah Mesir, mereka menggerutu, mereka kecewa, mereka marah kepada Musa tatkala mereka mau menyeberangi Laut Teberau. Kenapa kami bawa ke sini? Kenapa kamu Musa bawa kami keluar sehingga kami menderita? Apakah tidak ada tanah di tanah Mesir di situ? Apakah tidak ada makanan di sana? Ini pola pikir yang sempit. Menggerutu tatkala ada kesulitan. Marah tatkala terhambat. Kecewa dengan orang tatkala ada tantangan dan kesulitan dalam hidup ini. Nah, saudara sekalian, ini cara gaya hidup orang yang tidak berpikiran luas. Masalah terlalu besar, tidak bisa, sulit. Ya. Kadang-kadang saya berpikir, wah memang sulit ya. Tetapi jangan mulai dengan kata sulit dan susah. Karena tidak ada yang tidak sulit dalam kehidupan ini, apalagi zaman ini, zaman sekarang ini. Kesulitan itu semakin sulit. Generasi muda semakin hari semakin banyak tantangan dan semakin banyak persaingan di dalam dunia ini. Lihat sulit. Tatkala saudara dan saya melihat itu sulit, tatkala saudara dan saya melihat itu berat, maka saudara sebelum melangkahkan kaki sudah tidak ada daya. Tidak ada kekuatan di dalam berjuang dalam hidup ini. Karena dimulai dengan sulit. Karena dimulai dengan susah. Karena dimulai dengan berat. Dan dimulai dengan terlalu besar beban ini yang saya harus pikul. Maka saudara dan saya tidak berdaya untuk bergerak, untuk berjuang, bahkan terhenti di tengah-tengah sebelum bergerak. Dah, orang-orang yang berpikir semacam ini seperti 10 pengintai, ya seperti bangsa Israel, dia salahkan orang, dia kecewa, dia berhenti, dia ngambek dan macam-macam dan sebagainya. Inilah pola pikir dan cara dan gaya hidup umat Tuhan atau orang yang tidak percaya Tuhan dan berpikiran sempit. Umat Tuhan tidak berpikir sempit, dia ada Tuhan. Umat Tuhan dia selalu punya pengharapan. Umat Tuhan selalu itu ya menatap ke depan bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah ini. Tuhan sanggup mengerjakan ini melalui saya. Jangan suruh Tuhan saja. Tuhan, saya begini-begini sebagainya. Bukan kita menjadi pemerintah, merintahkan Tuhan. Tuhan tolong saya tidak sanggup. Apa yang harus saya buat? Dan saya mau melakukan apa yang kata Tuhan. Sama seperti Musa tatkala mau nyebrang Laut Teberau, berteriak-teriak ya, karena kesulitan di marahi bangsa Israel, menggerutu, kecewa, macam-macam kata-kata yang tidak membangun. Tetapi kata Tuhan, apa yang ada padamu itu lakukan. Ada tongkat, pukulkan tongkat ke laut itu. Dah, saudara sekalian, kalau melihat tantangan itu, maka kita tidak bisa bergerak. Kita tidak berani lagi maju. Kita tidak menemukan jalan keluar di dalam pergumulan kita. Orang yang berpikiran sempit dan berkata susah, berat, orang ini kurang segala macam dan sebagainya. Sebenarnya iman seseorang itu tidak dalam berfungsi. Dia beriman, tetapi imannya tidak berguna. Tidak dimanfaatkan dan tidak dipakai bahwa Tuhan sanggup melakukan ini. Ini yang saya maksud iman tidak berfungsi. Kita bahwa tahu Tuhan sanggup melakukan, maka kita melangkah saja, ya, maju.
Tapi tatkala iman kita tidak berfungsi, kita berhenti. Kita lari ke kiri, ke kanan, ke belakang dan sebagainya. Maka tidak heran banyak orang kecewa, banyak orang meninggalkan rumah Tuhan, meninggalkan ibadah Tuhan, meninggalkan pelayanan dan sebagainya. Ya. Saya tidak tahu, saya sering katakan kepada teman-teman, ya, para pendeta dan saya melayani suatu ketua umum, ada hamba Tuhan yang sudah ditabiskan hilang di kebun, ya kebun sawit, mungkin asiknya, ya karena ekonominya ya lemah, akhirnya mereka sambil kerja di kebun sawit, akhirnya tenggelam di sawit itulah, tidak melayani lagi. Ya, saudara sekalian, ada juga cerita di suatu tempat teman karena dia melayani, dia jadi pendeta dan terus ya dia usaha, dagang dan sebagainya, dia tenggelam di pasar. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, ini berpikiran sempit. Ini kurang tepat menurut hemat saya. Orang yang berpikiran luas dan beriman kepada Tuhan, dia berupaya, dia berusaha, tetapi dia tetap setia ibadah dan tetap setia melayani Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian apa yang dapat kita pelajari dan kita pahami dan simpulkan di sini, saya ingin katakan dan sampaikan kepada kita semua sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, semua bisa bersama dengan Tuhan. Semua bisa. Semua dapat kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak bisa, tetapi Tuhan yang bisa. Tuhan yang dapat memberi kepada kita. Asal kita tetap bersama-sama dengan Dia. Masalah pasti ada Bapak Ibu. Jangan berpikir dan berharap, wah saya Tuhan jangan saya ada masalah. Tidak mungkin, tidak ada masalah. Selagi Bapak Ibu dan kita semua masih bernapas, kita semua pasti ada masalah. Tetapi dalam menghadapi masalah itu, kita perlu berpikir dan berkata kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan bahwa apapun masalah dalam hidup ini kecil bagi Tuhan. Dan Tuhan sanggup menyelesaikan masalah itu. Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita dalam mengarungi ataupun menjalani kehidupan ini dengan berbeban yang kita alami. Di dalam kita berpikir, memandang seseorang dan memandang sesuatu, saudara sekalian, kita perlu melihat, memahami orang itu ada baik dan buruknya. Maksud saya, setiap orang ada kurangnya, ada lebihnya. Dia lebih dari sisi sini, tetapi ada juga kurangnya di sisi sini. Maka anak-anak Tuhan itu dia perlu ada kebersamaan, saling melengkapi, saling memperkaya, saling menopang satu sama lain. Karena antara satu sama lain itu ada kekurangan, ada kelebihannya. Sama di tempat-tempat pekerjaan, tidak semua orang menguasai di bidang itu, tetapi dia ada di menguasai bidang lain. Orang yang berpikiran luas, saudara sekalian, dia akan berpikir semacam itu. Ya. Di tengah-tengah pekerjaan, dia akan memahami bahwa orang ini begini dan sebagainya. Orang yang berpikiran luas, maka dia berpikir, dia beriman, dia kuat dan setia. Nah inilah umat Tuhan seharusnya. Dia berpikir secara luas, dia imannya berfungsi dan kuat dan setia di dalam ikut Tuhan, di dalam beribadah, di dalam melayani, di dalam berbuat sesuatu untuk Tuhan. Inilah yang diharapkan Tuhan kepada saya dan kepada kita semua sebagai umat Tuhan. Berpikiran yang luas, iman yang kuat dan berfungsi, selalu setia di dalam ibadah, melayani, dan mengikut Tuhan. Dengan demikian, genaplah kata firman Allah di dalam Ulangan pasal 28, jika kamu mendengarkan segala perintah-perintah dan melakukannya dengan setia, maka berkat ini dicurahkan atas kamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, dan seterusnya. Berpikiran luas, iman
dan setia. Diberkatilah kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh mengingatkan dan menyegarkan kami kembali. Tuhan tahu kemampuan kami, keberadaan kami, biarlah Tuhan menyanggupkan kami. Tatkala kami terbawa oleh arus situasi dan keadaan yang sulit, sehingga kami tidak berdaya dan tidak punya kemampuan untuk dapat maju dan maju. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami semua. Karena kami umat Tuhan yang lemah, umat Tuhan yang tak berdaya. Tetapi kami punya Yesus Tuhan yang kuat, yang sanggup berbuat sesuatu dan melakukan sesuatu yang tidak dapat kami lakukan. Terima kasih. Biarlah Tuhan ajar kami, arahkan kami untuk dapat setia kepada Tuhan, berpikiran yang bagus, dan memfungsikan iman kami terus-menerus dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Teruskan, jelaskan lebih jelas lagi kepada semua kami, sehingga kami dapat mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.